Kalau di case gua ini berdasarkan pengalaman gua ya. Gua tuh materi-materi di kuliah belajarnya hanya untuk mengejar nilai. Ada 842.378 lulusan S1 yang nganggur pada tahun 2024. Banyak sekarang mensyaratkan perusahaan itu langsung best practice ya. Sedangkan lo keluar dari universitas ya kayaknya lu masih bayi, istilahnya masih lu belum tahu apa-apa. Kita tuh kayak oversupply akan sarjana. Halo semuanya, kembali lagi di obrolan karir digital bersama gue Riza Prastia, dan episode kali ini udah ditemenin sama dua alumni. Kita bakal ngomongin soal apakah kuliah sudah tidak relevan lagi dalam berkarir. Ada Bayi dan juga Farel. Oke teman-teman, boleh kali kita sebelum lanjut ngobrol perkenalan dulu. Mas Bayi mungkin dulu kuliahnya apa? Terus alumni program apa? Oke, sebelumnya kenalin ya, nama gue Bay, jadi kenalin juga Farel. Gue itu dulu kuliah S1 jurusan teknik geomatika, mungkin jarang pada tahu tuh ya, geomatika. Jadi kurang lebih geomatika itu ilmu yang pelajarin tentang pemetaan lah ya, analisis data spasial. Kemudian gue itu masuk Purwadika Job Connector Data Science Online. Oke, itu kuliah tahun 2016. 16 kuliah. Berarti ikut JC-nya? JC-nya itu 2023 karena gue abis kuliah kerja sempat dulu. Kerja dulu ya. Oke, kalau Farel, lu kuliah jurusan apa, Farel? Kalau gua jurusan teknik industri kuliah. Kalau JC gua alumni UI UX design tahun 2023 juga. Tapi berarti kalau ngomongin background kuliah sama kemarin ngambil program JC, beda juga ya gitu. Maksudnya nggak linear ya? Iya, nggak lain sih sebenarnya. Jadi kalau dulu itu ngurusin pemetaan ya, ngambil JC itu lebih ke data kan ya, data science gitu. Kalau lu emang sama juga ya? Kurang lebih sama sih. Karena gue juga kuliah sama ngambil JC juga lumayan beda. Gue kuliah tuh multimedia yang ya videografi, foto gitu kan, ngedit. Terus ikut JC-nya juga digital marketing. Tapi masih ada lah skill-skill yang kepake gitu kan. Betul. Dan kalau kita ngomongin topik hari ini, topik episode ini, itu kan ngobrolin soal kuliah tuh apakah masih relevan dalam berkarir atau enggak. Nah, gue tuh ada kutipan dari Nadiem Makarim pas dia masih ngejabat menjadi Menteri Pendidikan. Dia tuh ngomong, kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi. Kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya dan bekerja. Ini bagi gue lumayan menohok sih ya kalau misalnya ngomongin statement ini. Terus ada juga data yang ngomongin soal 80% mahasiswa tidak bekerja sesuai jurusan kuliahnya. Sebenarnya itu termasuk kita juga sih. Iya. Jurusannya apa, kuliahnya apa ya kan, terus kerjanya sekarang apa. Nah, kalau dari Farel dulu, lu kan kuliah teknik industri. Ya. Kita nggak ngomongin pas job connector-nya deh, pas awal-awal mau kuliah. Ekspektasi lu kenapa lu memilih teknik industri? Oke. Sebelumnya sebenarnya gua tuh gak suka-suka banget sama mata pelajaran IPA ya. Sebenarnya nih Pas sekolah dulu pas SMA, cuman gua punya peer pressure di mana keluarga gua tuh rata-rata kalau nggak teknik dokter. Jadi mereka tuh IPA banget lah gitu kan. Jadi gua puter otak gimana caranya gua masih belajar ada IPA-nya. Cuman nggak IPA banget juga gitu, makanya gua milih teknik industri gitu. Terus kalau misalnya Mas Bay, kenapa tuh milih geomatika? Oke, jadi sebenarnya gue dulu anak SMK. Gue SMK tuh teknik mesin. Kemudian pernah kerja juga di pabrik setahunan. Itu gue bosen ya karena di indoor terus, rutinitasnya gitu aja. Nah, terus gue itu sambil les juga tuh waktu itu. Les apa nih? Buat persiapan masuk kuliah. Kan gue sambil kerja tuh waktu itu. Terus diskusilah sama guru BK lah ya, bimbingan karir. Terus ada namanya teknik geomatika. Nah itu tuh di situ ada mata kuliah namanya kemah kerja pada saat itu. Kemah kerja. Nah background gue waktu itu suka naik gunung. Ya udah, gue masuk teknik geomatika. Sesimpel itu awalnya sebenarnya. Iya. Ikutin passion berarti. Iya. Tapi ekspektasi kalian pas udah
terjun nih kuliah udah gitu. masuk ya. Ekspektasi kalian pas lulus tuh emang pengen kerja sesuai jurusan kuliah apa enggak? Kalau ditanya ekspektasi pasti iya ya. Iya sih. Karena bener kan. Gue lihat-lihat tuh waktu dulu sebelum masuk kuliah kan sempat research dikit lah ya. Katanya teknik industri itu lapangan pekerjaannya luas dan banyak kan, dia bisa masuk kemana aja ya. Gue langsung tertarik tuh, makanya gue langsung pilih teknik industri buat jurusan gue gitu. Kalau Mas Bay ekspektasinya emang sama kah gitu juga? Yang pasti sama ya. Sebelumnya gue belum tahu banget tuh jurusan gue itu apa aja. Nah setelah gue masuk gue udah tahu nih. Ada kurang lebih 4 konsentrasi keahlian. Jadi ada remote sensing, kemudian GIS, kemudian surveyor, dan juga yang terakhir itu pemetaan laut atau hidrografi. Nah gue tuh ekspektasi gue tuh bakalan kerja nih di offshore, di bidang pemetaan laut. Tetapi setelah lulus ternyata sulit nih masuk di situ gitu sih. Jadi ekspektasi gue tuh awalnya ya memang kerja sesuai jurusan sih. Oke, nah terus kalau lu sendiri, tadi kan lu bilang kerja teknik industri tuh banyak nih lapangan kerjanya gitu kan. Nah realitanya gimana? Realitanya adalah karena gue bisa masuk kemana aja sebenarnya, si pesaingnya juga ternyata lebih banyak. Bukan cuma jurusan gue. Banyak perusahaan justru yang lebih milih ya udah karena ada yang mendalamnya, kayak misalkan teknik mesin lebih milihnya mereka teknik mesin gitu. Makanya gue lebih susah sih kayaknya untuk teknik industri. Berarti bisa dibilang kalau teknik industri itu generalis lah ya. Bukanlah yang benar-benar spesialis banget. Iya, benar. Jadi kita belajar kayak dasar-dasar dalam banyak hal gitu. Kuncinya itu sih. Berarti kesulitan lu ketika nyari kerja adalah mereka nyarinya yang beneran spesifik gitu. Jarang banget mereka yang malah nge-hire kayak kita gitu. Kayak yang cuma belajar ilmu-ilmu dasar doang. Sebenarnya gitu sih realitanya ya. Realitanya. Nah, tapi ini berbanding balik kayaknya menurut gua sama lu, Bay. Karena lu kan udah geomatika, itu kan bisa dibilang yang spesialis dah nih gitu kan. Betul. Lapangan kerjanya nggak sebanyak teknik industri, itu udah pasti. Itu udah pasti. Ya kan? Nah, kesulitannya apa nih? Realita yang lu hadapin. Oke. Jadi seperti yang gue mention sebelumnya ya, gue mendalami konsentrasi keahlian itu hidrografi, bidang pemetaan laut. Segala sesuatu mata kuliah yang berhubungan itu gue dalemin. Istilahnya gue udah pede sama skill gue, sama kemampuan gue di situ. Ketika gue lulus itu lapangan pekerjaan di hidrografi itu ada yang mensyaratkan untuk lo lulusan di universitas tertentu. Gitu. Jadi ya gue kepentok di situ tuh sebenarnya. Padahal secara skill atau kemampuan tuh gue pede lah. Cuma karena memang universitas gue baru ya, dan alumni atau jaringannya juga mungkin belum terlalu banyak ya. Jadi akhirnya ya udah gue harus ngubur mimpi gue buat kerja di pemetaan laut gitu sih kurang lebih. Tapi udah sempet kerja atau intern magang gitu, pokoknya yang sesuai yang berbau itu ya. Udah sempet. Jadi gue itu tugas akhir sama magang itu di bidang hidrografi. Gue itu 2 minggu survei laut di Pusat Hidrografi Oceanografi TNI Angkatan Laut pada saat itu. Jadi sebenarnya gue udah pede nih. Tapi pas ketampar realita ya. Ya udah mau nggak mau gue harus ambil langkah yang beda lah biar cepet. Ngapain gue berlarut-larut sama kesedihan itu ya. Paling itu sih. Berarti bisa dibilang ada masa nganggur-nganggurnya dulu ya. Karena gue pun juga pas lulus kuliah nggak langsung dapat kerja sesuai jurusan tuh. Kalau soal nganggurnya ya, ada data juga yang mengatakan di mana ada 842.378 lulusan S1 yang nganggur pada tahun ini gitu loh. Tahun lalu 2024. Sampai sekarang mungkin orang-orang masih relate. Fresh graduate susah nih cari kerja. Tambah lagi kayak lu tadi seorang generalis, by seorang spesialis itu ini ada 2 case yang berbeda. Harusnya ada satu yang gampang, satu yang sulit, tapi ternyata dua-duanya sulit. Nah, kalau dari lu berdua nih, kenapa sih fresh graduate menurut kalian itu tuh susah dapat kerjanya? Boleh, Farel dulu? Ya, Farel. Mungkin kalau bisa ditarik garis lurus, kayaknya karena lulusan S1 sekarang udah berserakan di mana-mana deh. Jadi kita tuh kayak oversupply akan sarjana kalau menurut gua sih.
Oke, menarik sih. Kalau lu, Bay? Sebenarnya kalau gua lihat ya, kenapa sulit buat cari itu pokok utamanya adalah requirement list dari perusahaan-perusahaan itu nggak ketemu sama lulusan-lulusan sekarang. Menurut gua kayak gitu. Jadi karena kan banyak sekarang mensyaratkan perusahaan itu langsung best practice ya. Sedangkan lo keluar dari universitas ya kayaknya lu masih bayi, istilahnya masih lu belum tahu apa-apa. Lu harus tetap ngejalanin ataupun pelajarin walaupun sesuai jurusan ya. Pun waktu pekerjaan gue pertama itu gue jadi surveyor sesuai jurusan gue awalnya, itu gue harus mempelajari ataupun catch up ilmunya itu harus cepet sih, kayak gitu sih menurut gue. Ya, apa karena mungkin gue nggak tahu ya. Kalau gue dulu gue ngerasa kenapa gue sempat nganggur karena gue tuh kuliah nggak nyari ilmu tambahan, nggak ngembangin portfolio. Kayak kuliah yang penting lulus. Itu menurut gue yang kenapa banyak lulusan sarjana itu tuh susah dapat kerja gitu. Nah, turning point kalian memutuskan untuk ikut bootcamp apa? Mas Bayu dulu deh. Oke, boleh. Nah, kan udah sempat kerja nih. Kerjanya tapi sesuai jurusan nggak banget ya? Sesuai jurusan kuliah. Iya, relate Ya. Nah, itu kan udah nih kuliah terus sesuai jurusan kuliah walaupun nggak sesuai minat tadi di laut gitu kan. Turning point-nya kayak kayaknya gue udah capek dah kerja di sini dah. Gue ikut JC aja deh. Apa tuh? Oke, jadi mungkin gue cerita ya pekerjaan awal gue itu surveyor di salah satu instansi pemerintah di DKI Jakarta. Kemudian gue itu kurang lebih udah 3 tahun lah bekerja di sana. Jadi pertama surveyor, kemudian yang kedua itu gue jadi GIS analis tahun kedua. Tahun terakhir itu gue jadi regional, megang data seregional. Nah, ketika itu yang pertama gue melakukan proses ekstraksi data, cleansing dan lain sebagainya. Gue rasa gue perlu ilmu lebih mendalam terkait itu. Pada saat itu kan relate masih sama kerjaan gue. Tapi sebenarnya turning point kenapa gue harus pindah bidang, gue ngerasa pada saat itu posisi ataupun pekerjaan gue itu nggak ada career path-nya gitu. Gitu. Karena posisi gue itu belum tentu ada di perusahaan lain. Kalau ada pun bisa dibilang sedikit ya. Nah, jadi gue mikir kayaknya gue harus ganti bidang deh buat survive di pekerjaan ataupun di hidup kayak gitu sih. Oke. Kalau lu Rel, kenapa nih tiba-tiba lu jaraknya berapa lama deh dari setelah lu wisuda terus lu memutuskan untuk ikut bootcamp? Gua sebenarnya di saat sebelum wisuda udah daftar bootcamp. Oh justru? Iya. Jadi kan kita angkatan COVID ya bisa dibilang. Iya, dan COVID. Waktu itu berita tuh banyak banget kan, kayak misalkan perusahaan PHK banyak, terus nggak banyak perusahaan yang open hiring lagi kan. Di situ gue mikir kalau gue misalkan mau kerja di suatu perusahaan berarti di situ akan susah. Jadi gue mikir apa gue freelancing ya, tapi kan nggak mungkin seorang teknik industri freelancing kan. Jadi gue searching, gue research apa yang pekerjaan gue bisa nyaman ngelakuinnya dan bisa freelancing dan di mana-mana nyari gitu. Makanya gue nemu nih UI UX gitu. Oh, berarti justru lu shiftingnya itu bahkan sebelum wisuda. Betul. Karena udah kayak lu udah tau lah ya bakal realitanya kayak gimana sebagai anak teknik industri. Bakal sulit ya, gue udah tahu sih. Kalau Mas Bay gimana Mas? Kenapa tuh? Kenapa akhirnya memilih data science? Data science gitu ya. kan? Oke. Apakah ada consider kayak gaji, kayak gitu-gitu? Yang pertama pada saat itu karena relate sama pekerjaan gue pada saat itu ya. Kurang lebih materi ataupun ilmunya gue butuh gitu. Kemudian yang paling bikin tertarik itu katanya kan data science itu seksis job ya. Iya benar. Seseksi apa sih sebenarnya? Jadi karena gue suka sama ngolah-ngolah data juga sih sebenarnya gitu. Dan gue juga punya temen sih yang kerja di bidang IT tuh bisa hybrid sama WFH, kayaknya itu cukup apa ya? Menarik ya. Bisa punya waktu lebih gitu buat lu bisa fleksibel lah di kerjaan. Menariknya adalah lu lebih kayaknya digital lebih seru deh. Sekarang kayak gitu sih. Kayak nggak jadi deh. Iya betul. Nggak jadi deh 3 bulan di tengah laut baru pulang nggak jadi deh. Kayak gini aja yang fleksibel ya. Ya gitu sih kurang lebih. Tapi kenapa kalian memilih Purwadika? Karena UI UX, Farel ikut UI UX, data Mas juga. Bay data itu kan
banyak ya. Banyak, betul. Pasti dari riset juga tahu. Kenapa nih? Gitu pertanyaannya. Farel, kenapa Farel? Karena yang paling gede Purwadika sih. Sesimpel itu aja. Gua tuh menilainya semakin terkenal lembaga Instansi sesuatu lah ya. berarti semakin bagus gak sih? Iya, betul. Iya. Setuju sih, setuju. Makanya gue milihnya Purwadika. Kalau Mas Bay sama. Gua sih ada 3 parameter sih buat perbandingan tuh. Oke, Jadi satu. gua udah ngeriset ya, gua ngebandingin 3 bootcamp lah. Oke. Yang pertama itu gua silabusnya. Oke. Ya. Kemudian yang kedua itu metode pembelajarannya. Pada saat itu gua sambil kerja di Purwadika bisa online, ya udah gitu. Terus yang ketiga itu job konektornya gitu. Jadi itu sih alasan gua kenapa gua mutusin buat ambil data science di Purwadika. Nah, terus apa yang bikin beda nih dari belajar kalau Mas Bay kan kayak belajar data sebenarnya udah Iya. gitu kan di kuliah. Terus sekarang kemarin sempat belajar juga di Purwadika kan data science. Iya, Apa yang beda, Mas? Oke, perbandingan ketika belajar pas kuliah Iya, sama pas JC gitu kan. JC ya? Bootcamp ya, oke. Jadi yang paling beda itu sebenarnya kalau kuliah kan itu kita diajarinnya tuh foundation ya, basic-basicnya aja ya. Fundamentalnya Ya, lah ya. fundamentalnya. Nah, ketika di bootcamp, apalagi job connector ya, yang pastinya silabusnya itu udah disesuaikan sama kebutuhan oleh perusahaan gitu. Jadi lebih ke best practice. Sekarang kan ya pekerjaan emang butuhnya itu sih. Gitu. Benar. Jadi lebih real sama pekerjaan sekarang gitu yang dibutuhin gitu perusahaannya. Kalau lu Rel dengan kuliah yang belajar ini itu Kalau di case gua ini berdasarkan pengalaman gua ya. Gua tuh materi-materi di kuliah belajarnya hanya untuk mengejar nilai sebenarnya. Ya balik lagi kalau di bootcamp, belajar bootcamp tuh justru untuk ke arah kerjanya. Itu banget yang berubah. Di kuliah tuh gua nggak sama sekali nggak dapet itu tuh terlalu banyak teori dan segala macam tetek bengeknya. Jadi gua kan nggak bisa terlalu jadinya kita pusing sendiri lah gitu. Jadi kalau belajar bootcamp langsung kerja tuh sebenarnya lebih enak. Ini gue sebenarnya sempat baca data dari IDN Time sih. Gitu ada Indonesia Millennials and Gen Z Report 2025. Itu tuh ada data mengatakan kalau nggak salah sih 75% ya. 75% millennials dan Gen Z memilih pendidikan non formal yaitu bootcamp itu karena ingin mempelajari new specific skills. Dan menurut gua itu benar gitu karena ya tadi gitu di kuliah tuh belajarnya fundamental, generalis, tapi ketika kita masuk ke bootcamp tuh benar-benar udah spesifik nih, benar-benar dalam-dalamnya nih. Dan dengan waktu yang singkat cuman berapa bulan, 3 bulan, 5 bulan. Wah, itu digembleng bisa-bisan kan. Iya, bisa-bisan. Benar-benar kurikulumnya yang ya up to date, kita udah dibikin job ready dan lain sebagainya gitu. Kalau lu sendiri gimana, Bay? Apa perubahan yang lu rasakan? Ya ini boleh ngomongin entah itu perubahannya kayak ya gue lebih enjoy mungkin karena lu lebih enjoy mungkin karena sekarang kerja fleksibel atau apa perubahan yang lu rasakan? Perubahan ini dalam segi pekerjaan mungkin ya? Iya, Oke. pekerjaan. Itu sih benar. Karena fleksibel waktu ataupun pekerjaannya itu gue berpengaruh banget ya, karena gue modelan orang yang senang buat belajar hal baru nih. Nah, ketika gue udah punya fleksibel waktu, gue bisa ngebagi-bagi waktu kapan gue harus kerja, kapan gue harus mempelajari tools baru. Karena kan di dunia IT ya, apalagi gue spesifik data, itu cepet banget kan perubahan terkait dengan ilmunya gitu. Makanya gue harus tetap catch up. Nah, dengan itu gue enjoy sih sama kerjaan gue ya sekarang ya dibanding yang sebelumnya. Gitu. Dan kalau ngomongin skill digital juga ada habisnya. Betul. Gue juga setuju sih dengan kita di bidang digital ya harus tetap catch up sama skill-skill baru, tren-tren baru, ya terus upscaling. Tambah lagi ya terserah sih mau upskillingnya di mana, entah itu otodidak atau mau belajar short course di luar kayak atau ya Purwadika juga ada yang free event-nya upskilling untuk alumni ya kan. Tambah lagi kita punya alumni club itu bisa buat nanya-nanya gitu. Gua jaring relasi lah. Kalau grup digital marketing klubnya PAC ya. PAC. Ada aja yang nanyain tuh tiap hari dan itu selalu dijawab-jawabin sama para alumni udah senior. Iya. Nah, itu menurut gua serunya dan
privilege lulus dari Purwadika gitu. Karena aktif sih emang. Benar. Nah, Dan kita di maintain juga sih itu. Betul. itu dia. Jadi nggak sekedar belajar lulus Selesai. selesai Ya. gitu Ya. enggak. Tapi tetap di maintain terus-terusan. Betul. Secara overall tapi teman-teman gimana sekarang berkarir di bidang yang kalian inginkan? Farel nih yang sesuai passion lu nih. Sesuai passion ya. Heeh. Jujur lega sih. Oh, iya. Perasaan lega tuh nomor 1 sih sebenarnya buat gua. Jadi gua ngerjain sesuatu yang gua enjoy itu seneng lah intinya. Nggak ada beban sama sekali, itu yang paling kerasa di gua. Jadinya. Kalau Mas Bay? Kalau gua itu yang pasti puas dalam artian karena shifting kan itu gua gila-gilaan ya, berdarah-darah tuh online. Nah ketika gua dapetin apa yang gua mau itu kayak achievement gua seneng banget lah pokoknya, nggak bisa digambarin lah ya, seneng banget pokoknya. Apalagi udah sesuai gitu kan sama jurusannya. Bener. Karena kita bootcamp barengan juga. Gua lulus 2023, kalian juga 2023. Ya 2023 juga kan ya. 2023. Ini juga berlaku untuk teman-teman kita juga alumni tahun 2023. Karena ini ada data dari outcome report ya Purwadika gitu ya, data lulusan. Jadi di tahun 2023, ini ngomonginnya tahun itu ya, datanya selama 1 tahun 83% alumni itu udah kerja. Itu termasuk kalian-kalian kan. Betul. Dari YUX udah ada 72% yang berhasil bekerja, dan justru DS tuh 96%. 96% ya. Dan itu ya lu lulus bootcamp tadi gitu kan, nggak cuman babai tapi dikoneksiin kerja. Terakhir, karena kita dari tadi udah ngobrolin soal relevansi karir di kuliah sama kerja, ngomongin background dan lain sebagainya. Ini cukup tricky bagi gue karena gue juga lagi mikirin jawabannya. Iya. Tapi kalau kita ngomongin soal apakah gelar sarjana S1 khususnya masih berlaku dalam karir. Kalau bagi gue pribadi, kalau kita ngomonginnya skup digital yang kita lagi jalanin, bisa dibilang berguna, bisa dibilang enggak. Karena banyak di luar sana yang udah mulai buka lowongan kerja tuh nggak perlu ada syarat S1. Selain dari sarjana, yang lebih penting bagi gue adalah skill setnya. Iya. Mau lo udah lulus S1, S2, tapi nggak skill setnya masih kurang, ya tetap aja sih sama aja bohong gitu. Iya, betul. Kalau ditanya masih relevan atau enggak, 50-50 lah. Tergantung bidang pekerjaannya. Iya. Balik lagi ke sana. Kalau Mas Bay, kalau ditanya masih relevan gak sih kuliah sama menunjang karir ya atau kesuksesan karir? Mungkin gue bisa jawabnya kayak gini ya. Kuliah bukan satu-satunya cara untuk kita sukses dalam berkarir. Tetapi di kuliah itu yang paling harus penting lu dapetin adalah gimana lu berpikir secara logis. betul. Lu bisa mencahin sebuah masalah ya, karena kan sarjana kan dibilangnya problem solver ya. Kemudian gimana lu bangun relasi tuh di saat berkuliah. Nah, untuk relevansinya karena sekarang itu dunia pekerjaan dinamis ya. Jadi kemampuan lu dalam skill, kemudian kemauan lu untuk tetap terus belajar, itu sih yang jadi kunci kalau menurut gua. Gitu jawaban gua. Menarik. Kalau Farel gimana? Kurang lebih sama sih ya, 50-50. Kalau ditanya relevan atau enggak, balik lagi tadi kata lu sesuai bidang kan. Cuman realitanya gini deh, gue sekarang kerja tuh beberapa teman kerja gue ada kok yang lulusan SMA, nggak semuanya harus sarjana. Bahkan nggak 1-2 orang, ada 4 orang gue sekarang kerja dengan orang lulusan SMA. Malah mereka lebih jago-jago daripada gue gitu. Jadi kalau lo mau ngejar gelar, silahkan berkuliah. Cuman kalau lo mau terjun ke industri, kuliah doang tuh nggak cukup kalau menurut gue. Harus ada bidang-bidang lain kayak misalkan sertifikasi profesional dan segala macam, itu penting kalau lo mau cepet ke hire gitu sih. Itu gue setuju sih. Kuliah aja nggak cukup, benar. Untuk saat ini butuh yang namanya itu sertifikasi, skill set, tadi koneksi juga yang bikin kita
ketika lulus kuliah jadi fresh graduate yang berkualitas dan gampang dapat kerja. Kalau pengen punya spesifik role khususnya di dunia digital, ya bisa dibilang ikut bootcamp salah satu jalan pintas lah. Ya, jalan pintas untuk berkarir di dunia digital. Nggak cuman sekedar teman-teman yang lulusan S1, tapi SMA pun bisa gitu kan. Kayak tadi Farel bilang ada teman-temannya yang lulusan SMA. Itu bootcamp juga kan? Bootcamp juga. Nah, itu. Jadi kalau menurut kalian dari obrolan kita episode ini, apakah kuliah itu masih relevan atau enggak? Silakan langsung komen aja di kolom komen kita. Dan terima kasih juga buat Farel, makasih Bay thank you atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton episode obrolan karir digital kali ini. Gua Riza Prastia pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.